kembali Idul Adha, maka khotib bagi menjadi 4 bagian. Mudah-mudahan yang akan kami sampaikan bagian itu nanti sesungguhnya kalimah-kalimah Allah yang ingin bertandang ke lubuk. Khotib sebagai syariat, sebagai talang, sebagai wasilah, tidak mampu berkata apa-apa, hanya memohon kepada Allah, sampaikanlah walaupun 1 ayat. Semoga Bapak Ibu semuanya menerima ketika kalimah-kalimah Allah mau bertandang di rumah kita. Apa itu rumah kita? Kolbu yang dibungkus dengan jasad ini. Semoga kolbu, hati, dan akal pikiran kita mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak jauh dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Saking sabarnya beliau mencari Tuhan. Di ayat wa kadza demikianlah Allah memberikan menemukan Tuhan. Mereka melihat bintang. Dia mengatakan itu begitu juga melihat matahari. Menemukan Tuhan. Wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh wa ma ana minal musyrikin. Yang sampai sekarang ini, sebelum kita Allah hadapkan inni wajahtu Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulan di sana kamal contoh dalam ada ingat kisah Nabi Nuh alaihi salam, anaknya yang tidak ada hubungan kalimah-kalimah Allah, tidak, itu pun tertolak dengan kalimah ilallah, ucap
Karena kalimah la ilaha illallah adalah nafi isbat di dalam tauhid, ajaran dua Ibrahim. Setelah bersyahadat, puasa boleh ditunda kalau bepergian, musafir, tapi tidak boleh ditunda. Mereka tidak bisa mereka tidak bisa duduk dengan tidur miring. Mereka tidak bisa tidur miring dengan isyarat, saking wajibnya. Mereka tidak bisa dengan isyarat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saking pentingnya itu salat, Rasulullah mengatakan dengan sabdanya, as-salatu imaduddin. Salat faman aqamaha qad aqamad-din. Barang siapa yang mendirikan salat, mendirikan agama. Wa man tarakaha, siapa yang meninggalkan salat, kata Ibu rahimani wa rahimakumullah. Saya ilustrasikan contoh nyata bagaimana akhirnya orang-orang yang meninggalkan sholat. Ada apa dalam kehidupannya? Tadi khotib sampaikan, kalau haji walillahi ala nasi hijjul bait istata'a ilaihi, saudara kita yang mampu materinya, finansialnya, kesehatannya, perjalanannya, mereka baru diwajibkan berangkat. Artinya boleh ditinggal. Puasa kalau mereka musafir, sakit bisa diganti dengan zakat. Kalau boleh. Ketika sholat ditinggalkan, kata Rasul, faqad hadamaddin. Ketika berani mereka meninggalkan sholat, pegangan dengan siapa mereka? Tangan tinggal 2, rukun Islam yang 5, maka mereka akan jatuh. Siapa yang meninggalkan sholat, faqad hadamaddin. Bukan hanya di, bukan agama, dalam dirinya tidak ada satu. Maka kata Allah, wasta'inu bisabri, minta tolonglah kalian semuanya, bisabri wassalah, dengan sabar dan sholat. Maka kedua, bagian yang kedua adalah sabar. Kata Imam Ghazali di dalam kitabnya Mukasyafatul Qulub, sabar itu dibagi menjadi 3. Sabar ketika menjalankan min ta'atillah. Ini waktunya sholat, ditinggalkan sabar. Ditinggalkan. Seharusnya orang-orang muslim upah itu dia awal al-jumu'ah, mereka senang, mereka bertemu dengan saudara-saudara kita. Maka sampai Imam Al-Farisi mengatakan, dan dia mandi seperti mandinya orang junub dan pakai wangi-wangian. Pundak orang yang datang, mereka di atas pertama. Khotib kalimah Allah,
1 minggu dosa yang tidak pernah kita sangka itu dihilangkan. Bahkan minggu yang akan datang dijamin oleh Allah. Bahagia kita melihat hari Jumat, hari yang kita lalui Sayyidul Ayyam. Maka sholat, mohonlah kepada Allah, wasta'inu bisabri wassalah, innallaha ma'as sabirin. Bahkan Allah menjanjikan, Allah beserta dengan orang-orang sabar. Ingin bersama Allah, kunci pertama sabar dan menjalankan perintahnya. Maka betul kata Imam Ghazali, min tarkil ma'asi yang kedua. Setelah taat min taatillah, semua apa kita laksanakan, terutama kali sholat 5 waktu. Maka mengatakan pekerjaan yang paling baik adalah as-sholatu ala waktiha. Rata-rata orang yang bisa menjaga sholatnya, mukanya berseri-seri dan dijauhkan dari sesuatu perkara yang meresahkan. Amin la khaufun alaihim wala hum, dipastikan dalam diri ada satu ketenangan karena janji Allah. Apalagi dengan sholat berjamaah di awal waktu. Ini yang perlu kita sampaikan, hikmah tauhid, karena inilah akan mengembalikan sesungguhnya fi ahsani makhluk yang paling sempurna. Beda dengan ciptaan Allah yang lain. Kalau nafsunya makhluk yang sempurna, mereka akan lebih buas daripada hewan. Tapi kalau nafsunya kita bisa tahan, mereka akan melebihi malaikat. Saudaraku, yang jadi adalah sabar. Sabar itu apa? Sabar adalah memilih, memutuskan untuk selalu mencari ridho Allah, wabtigha'a mardhatillah. Maka ketika kita bekerja dengan syidik karena ikhlas, saudaraku, Nabi Ibrahim gigihnya bertahun-tahun gak punya anak, 86 baru dikarunia habli minas solehin. Pesan Ibrahim alaihissalam, kita kalau memohon minta anak itu harus dikaitkan, disandingkan dengan solehin. Banyak saudara-saudara kita yang anak, ada saudara-saudara kita yang sampai belum dikasih kabar, kan sampai menghabiskan duit. Contoh yang sangat nyata, hadirin, di antara kita ada ujian yang sama dan dijamin pasti tidak sama. Karena saudara-saudara kita yang saat sekarang ini belum dikarunia tandingkan kali minas solihin. Ya Allah, mohon anak kami, ya Allah, anak soleh, harapan semuanya kita. Sekalipun orang tua mempunyai perilaku yang tidak baik, doanya tetap minta anak soleh. Maka kalau pengen anak kita bisa menjalankan perintah-perintah Allah, ibda binafsik, dimulai dengan diri ini, dimulai aku. Paling baik adalah endingnya husnul khotimah. Maka tanya husnul khotimah tadi, selalu mereka sabar. Dalam kesabaran itu selalu memilih dan memilih, memutuskan untuk mencari yang diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang bagian ikhlas. Ikhlas ini at-tuhur. Ikhlas ini mereka
dirinya sudah yang mendapatkan apa saja janji. Karena keikhlasan kita ini masih banyak yang digantungkan oleh profesi. Orang bekerja karena ada pemimpin. Orang sholat masih mengatakan wajib. Tapi yang lebih halus dan lebih lembut, sudah memang pantas Allah disujudi. Jangan lagi mengucapkan wajib, wajib, wajib. Syariatnya wajib, tapi tauhid mengajarkan. Karena anak kita kalau disuruh minta upah, memang sudah layak pantas berikan sesuatunya. Ridho. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Dzalika, siapa mereka makanya ridho, yang ridho menjalankan perintahnya, yang ridho membayar zakatnya, yang ridho membantu fakir dan miskin, yang ridho ketika melihat orang menangis mereka mendatanginya, yang ridho mereka malu ketika dibayar Allah, mereka zakat, mereka tak bersedekah, berarti masih mengatakan tidak ikhlas. Kalau ikhlas tingkatan yang paling tinggi, ibaratnya Islam, iman dan ihsan. Mau ihsan, anta'budallah, menyembah Allah, ka'annaka tarahu, seakan-akan kalau bisa kita melihat Allah, tapi kita bukan levelnya Ustaz. Yakinkan, fa illam tarahu fa inna yarokat. Yakinkan ketika kita menjalankan perintah Allah bahwa kita ini sedang dilihat oleh Allah. Maka kalau level ikhlas dan disambung dengan ihsan itu tidak akan mungkin ribet dengan administrasi yang begitu banyaknya. Islam cuma ikhlas. Maka dengan ikhlasan itulah mereka mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perintah, hatinya bening, darahnya lancar, tidak pernah mampu. Mereka tidak punya dosa. Alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra. Orang-orang yang gemar sedekah tidak usah nunggu kaya, dalam keadaan sempit pun mukhlis, hati orang-orang nggak dilihat orang yang tidak tahu beri, yang diri pun tidak tahu karena tidak ada ikhlas. Tapi seakan-akan syariat itu seperti nafas dan nafas kita, memang satu paket. Maka dihukum kita ini keputusan adalah hati. Walaupun ada satu kesalahan, walaupun syariatnya ada, tapi hati putuskan. Sekarang ini bagian yang terakhir adalah syukur. Ma yaf'alullah bi'adzabikum. Sesungguhnya insya
Orang-orang mukmin itu selalu dalam kebahagiaan. Ada rezeki dia bersyukur, berbagi, membayar zakat, bersedekah. Baru dikasih musibah, sabar. Ada bukan dan nufusnya seperti nafsu beriman. Yaf'alullah bi'adzabikum in syakartum wa aman wa kana Allahu syakiran alima. Mudah-mudahan sedikit dari 4 bagian kita harus bersyukur. Inna fasolli, itu pun fasolli, maka sholat di dalam asalnya perintah itu wajib. Al aslu fil amri lil ala khilafi, adalah wajib, maka sholatlah syukur-syukur dengan berjamaah dan tepat waktu. Pasti Allah akan foles kemudahan yang lain. Terakhir adalah kita harus berkorban. Tidak terasa kita beli HP, tak terasa. Masihkah mengatakan beli kambing 3,5 juta tidak mampu? Wanhar, bersyukur, wanhar. Tidak terasa kita pergi melihat ban dan racingnya tetap masih mau 4 juta. Tak terasa. Garasi kita dengan megah, dengan taman dan bunganya yang lagi viral, isi bunga dan garasi pelek dan mobil. Masihkah kita berani mengatakan tidak mampu? Bersyukur untuk mengakhiri mohon kepada Allah, ya Allah, hantar menyayangi saudara-saudara kami yang tidak mampu. Hantarkan tangan kami, kaki kami untuk mendatangi mustahik orang-orang yang selama ini memang kau gariskan karena untuk tantangannya orang-orang yang diberi harta dan kemampuan. Saudaraku, memohon kepada Allah, semoga selepas kita dari sholat ini bisa mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi. Bismillahirrahmanirrahim. Ilal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wa qur rabbighfir warham. Amin. Alhamdulillah.
asyhadu an la ilaha illallah syarika lah. Sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa du'atihi la'allakum turhamun. Qala ta'ala fi kitabil Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu alaihi wasallim. Shalli wa sallim ala maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, pagi hari ini kami bersimpuh di hadapan-Mu ya Allah. Ampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah, baik dosa kecil maupun besar, baik disengaja maupun tidak disengaja Allah. Ampunkan kesalahan kedua orang tua kami ya Allah, yang selama ini kami dirawat, yang selama ini kami dididik, namun Engkau telah mengambilnya berpulang di sisi-Mu ya Allah. Kami belum sempat berbagi ya Rabb. Berilah ya Allah kuburnya terang benderang ya Allah. Tempatkan di surga taman-taman surga-Mu ya Allah, Raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, ya Tuhan kami, kepada siapa lagi kami mohon maaf ya Allah. Kami banyak salah ya, kami banyak dosa ya Rabb. Berikan kesempatan kepada kami ya Rabb, yang selama ini kami belum bisa mendidik istri dan anak kami untuk mengenalkan Al-Quran kepadamu, untuk mengenalkan Al-Quran kepada mereka ya Rabb. Berikan kami kesempatan. Istri kami belum bisa berjilbab, istri kami belum bisa sholat ya Rabb. Kami takut untuk menghadap-Mu ya Rabb. Berikan kesempatan untuk mendidik mereka ya Rabb. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kesempatan. Yang selama ini kami belum bisa mendidik istri dan anak kami ya Rabb. Kami takut ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka ya Rabb. Berikan hidayah kepada mereka ya Allah. Kami sebagai istri ya Allah, berikan kesempatan yang ini belum bisa menghormati suami kami ya Allah. Kadang kami diberikan rezeki, dari kami tidak bersyukur. Berikan kesempatan umur panjang untuk menebus semuanya itu. Ya Allah, ya Tuhan, yang selama ini kalau belum bisa berbagi kepada tetangga-tetangga kami, yang selama ini kami salah kepada tetangga kami ya Allah, sedangkan Rasul-Mu mengatakan mangkana yu'min billah wal yaumil akhir fal yukrim jarrahu aw dhifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakan tetanggamu. Kami selama ini belum bisa baik dengan tetangga-tetangga kami ya Rabb. Berikan kesempatan ya Rabb. Berbulan dan bertahun kami diam-diaman ya Rabb. Buka hati mereka ya Allah, bukan hati kami ya Allah, untuk saling memaafkan dan meminta maaf ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.